Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati SPD, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Pesangan, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPDK Universitas Malaiku Saleh Lutsmawe dengan nama peserta 2015 0073 1670 dengan NIM PPG 2307611042. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja dengan melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri 4 Pesangan, kelas 8, dengan materi teks berita. Sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca doa agar kita diberkahi oleh Allah. Baca doa Asyraf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya. Semua hadir ya? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu kita berdiri dulu untuk memberikan semangat kepada kita. Tunjukkan semangatmu dulu. Maka kalian coba dulu berdiri. Coba berdiri semua. Supaya kita ada semangat dalam belajar, maka kita membuat stretching dulu. Ikuti arahan ibu ya. Tepuk PGRI. P G R I. Mantap. Membaca. Membuka dunia.
ada langkah-langkahnya? Ada langkah, ada tujuan. Kemudian apalagi dalam teks prosedurnya, apa langkah-langkahnya? Apalagi? Kita menghidupkan televisi bagaimana? Buka radio. Apalagi? Contoh teks prosedur. Ya, bagus anak-anak sekalian. Berarti semua sudah bisa atau sudah mengetahui tentang teks prosedur. Anak ibu sudah mengetahui tentang teks prosedur. Berarti kita akan melanjutkan tentang teks berita. Sekarang kita masuk ke materi berita. Apa yang pernah kalian dapatkan dalam berita? Apa itu berita? Berita adalah informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Ya, bagus. Berikan saya kepada berita. Ada lagi yang tahu tentang berita? Apa yang pernah kalian dapatkan dalam berita? Apa yang pernah kalian dapatkan dalam berita? Coba Zikrul. Kita bisa membuat berita, juga melatih berbicara dan mendapatkan informasi. Contohnya apa? Koran dan materi. Ya, bagus. Ada yang tahu? Ada lagi yang mengerti tentang berita? Sudah mengerti semua ya? Anak-anak ibu, berita itu tidak hanya kita dapatkan di koran ataupun di majalah, tetapi kita dapat mendapatkan berita itu di YouTube, di televisi, dan di radio. Baiklah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video tentang berita. Apa pemahaman kalian dalam teks berita? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang telah diamati. Yang kedua, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang telah dibaca. Itulah tujuan kita hari ini yang akan kita belajar tentang teks berita. Mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Pernahkah kalian membaca, mendengar, atau menonton suatu informasi tentang suatu peristiwa? Tentu pernah bukan? Kalian mungkin membacanya di media cetak seperti koran, mendengar dan menonton di media elektronik seperti televisi ataupun radio. Nah, itu disebut dengan berita. Pada pertemuan ini, kita membahas tentang materi teks berita. Simak ya, video pembelajaran berikut ini. Yang teks berita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, berita adalah kabar, berita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ciri-ciri teks berita terdiri dari 1. Aktual. Aktual yakni terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. 2. Faktual, yaitu kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, atau pernyataan. 3. Penting.
penting yaitu ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. 4. Menarik, yaitu peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat, biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita terdiri dari 1. Mendapatkan informasi, 2. Menambah wawasan, 3. Sebagian pelajaran hidup. Jenis teks berita terdiri dari 1. Berita langsung, 2. Berita mendalam, 3. Berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, 4. Berita interpretatif, 5. Berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur berita disingkat dengan istilah adik Simba atau 5W1, yaitu A. Apa, di mana, K. Kapan, Si. Siapa, M. Mengapa, B. Bagaimana. Unsur-unsur berita atau dengan istilah adik Simba atau 5W1 meliputi apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan, siapa orang yang terlibat, 3. Kapan waktu kejadian, 4. Di mana tempat kejadian, 5. Mengapa memuat alasan dan sebab akibat, 6. Bagaimana yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Struktur teks berita terdiri dari orientasi berita, yaitu berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. 2. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. 3. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber ditulis pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Bahasa baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi bahwa atau kalimat tidak langsung, 4. Konjungsi temporal atau kronologis, 5. Keterangan waktu, dan 6. Kata kerja meta. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku yaitu bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. 2. Penggunaan kalimat langsung yang dimulai dengan dua tanda pekerjaan dan disertai dengan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan
sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Richard Sutama. 3. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah lawan dari kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. 4. Penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Nah, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 November 2017. 6. Penggunaan konjungsi temporal, yaitu terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung berkata ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Itulah materi tentang teks berita. Untuk lebih memahami selengkapnya teks berita, kalian bisa menonton video 1H, what, where, when, who, why, how. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau disingkat adiksi. Kita menentukan apa yang diberitakan, di mana peristiwa itu terjadi, kapan terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa terjadi, dan bagaimana peristiwanya. Simak contoh berita berikut. Aksi penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk Pilkada Bogor. Puluhan warga kota Bogor Jumat tanggal 11 Januari menurunkan dan membakar baliho dan spanduk berukuran besar para calon wali kota dan pasangannya yang saat ini sudah terpasang di semua ruas jalan utama dan perumahan di kota Bogor. Sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 spanduk yang diturunkan dan dibakar massa. Aksi ini dipimpin Syarif Muhammad Nur, salah seorang tokoh masyarakat di Bogor. Mereka melakukan aksi ini karena menganggap baliho dan spanduk itu telah mengganggu pemandangan dan belum tiba saatnya untuk kampanye Pilkada Bogor yang baru akan berlangsung April tahun 2009 mendatang. Dalam aksinya, massa secara beriringan memutari seluruh area kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk tersebut. Dari puluhan baliho yang diturunkan dan dibakar itu, banyak diantaranya memampang wajah Dodi Rosadi yang kini masih menjabat sekretaris daerah kota atau disingkat Sekdapor Bogor, mendampingi wali kota sekarang, Yani Juliarto. Ini kan belum saatnya. Selain itu juga merusak keindahan kota dan pemandangan. Seharusnya Pak Dodi selaku Sekda paham hal ini, kata Nur. Pokok-pokok berita tersebut adalah apa? Berita tersebut tentang penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk berukuran besar para calon wali kota, di mana peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk berukuran besar tersebut terjadi di Bogor, di jalan utama dan perumahan. Kapan peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk berukuran besar itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Januari tahun 2008. Siapa? Peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk berukuran besar tersebut dilakukan oleh para warga kota Bogor yang dipimpin Syarif Muhammad Nur.
Mengapa peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar itu terjadi? Karena baliho dan spanduk tersebut mengganggu pemandangan dan kampanye pilkada masih lama lagi. Bagaimana peristiwa penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar tersebut dilakukan para warga yang secara beriringan memutari kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk yang ditemui. Demikianlah contoh berita yang mengandung unsur 5W1H dan bagaimana cara menentukan pokok-pokok beritanya. Kalian bisa mempelajari model berita tersebut sebagai contoh untuk mengidentifikasi berita lain agar dapat menentukan unsur-unsur dan pokok beritanya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, tadi kalian sudah memperhatikan tentang video. Apa yang terjadi dalam video tadi? Menceritakan tentang apa? Tentang kebakaran? Iya, tentang kebakaran spanduk. Tentang kebakaran tersebut adalah sebuah berita yang menceritakan tentang unsur 5W tambah 1H. Di mana kemudian dalam berita tersebut memiliki unsur adisimba. Apa itu adisimba? Unsur yang menandakan 5W plus 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, itu disebut dengan adisimba. Apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian, dalam teks berita tersebut kita dapat mencari atau menggali unsur-unsur 5W plus 1H. Sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok sudah ada semua, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD untuk tugas kalian. Apa itu LKPD? Iya, lembar kerja peserta didik. Kemudian tugas kalian adalah membuat tugas bersama kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Tugas kalian adalah membuat, soalnya sudah ada di LKPD, membuat unsur-unsur 5W tambah 1H. Kalian sudah ngerti dari videonya kan? Sudah memperhatikan tentang teks tadi. Teks apa tadi? Kebakaran baju. Yang berapa kebakarannya? Kemudian di mana? Ini sudah mengerti? Unsur 5W tambah 1H.
presentasi hasil kerjanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok 2, saya adalah Muhammad Fakhrul Miftahi, rekan saya Hasan Muhammad Rizal Syirah dari Sadul Fatani. Saya akan menjawab unsur 5W tambah 1H, yaitu apa peristiwa tentang kebakaran baliho. Siapa yang terlibat dalam pembakaran baliho? Syarif Muhammad Nur. Di mana kejadian tersebut? Di Bogor. Kapan kejadian tersebut? Terjadi pada tanggal 11 Januari 2020. Mengapa baliho tersebut dibakar? Karena merusak pemandangan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena dapat merusak suasana masyarakat di sekeliling Kota Bogor. Sekian dari kami. Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami, Bukhari, Azhari, Furqan, Rashid. Saya akan menjawab unsur 5W plus 1H, yaitu apa peristiwa yang terjadi tentang kebakaran baliho. Siapa yang terlibat dalam pembakaran baliho? Syarif Muhammad Nur. Di mana kejadian itu? Di Bogor. Kapan kejadian itu? Tanggal 11 Januari 2020. Mengapa baliho tersebut dibakar? Karena merusak pemandangan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena dapat merusak suasana masyarakat di sekeliling Kota Bogor. Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok Syutsila, Nurul Aulia, Repi, Salsabila, dan Nuratul Ulia. Apa peristiwa tentang kebakaran baliho? Siapa yang terlibat? Syarif Muhammad Nur. Di mana kejadian? Di Bogor. Kapan kejadian? Tanggal 11 bulan 1 2020. Mengapa? Karena merusak pemandangan. Bagaimana? Karena dapat merusak suasana masyarakat. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dengan berakhir presentasi dari kelompok 3, maka berakhir pula kegiatan presentasi kita hari ini. Berarti unsur 5W tambah 1H yaitu merupakan berita yang kita temukan dari sebuah berita yang sudah kita pahami tadi, yang disebut dengan adjektiva, yaitu apa, di mana, siapa, bagaimana, dan kapan. Pelajaran kita hari ini ada yang menyenangkan? Ada. Berarti kita sudah mempelajari tentang struktur daripada berita. Berarti anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu unsur berita dan apa itu berita. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tugas kalian untuk minggu ke depan adalah membuat drama. Ya? Tugas untuk anak-anak ibu adalah di rumah belajar membuat PR. Dengan berakhir pembelajaran kita
hari ini, maka alangkah baiknya juga kita terlebih dahulu berdoa supaya juga kita diberi kesehatan dan diberkahi. Coba untuk ketua kelas baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Berakhir pembelajaran kita dan sudah berakhir pula kita membaca doa, maka dari itu ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.